untuk membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih juga kepada tim Praise and Worship yang sudah membawa kita sampai titik ini dalam ibadah kita pagi ini. Sebenarnya sempat ada keraguan-raguan terutama dari istri saya bahwa saya bisa fit hari ini untuk membawakan firman karena hari Rabu saya dapat shot yang kedua vaksinasi. Nah, waktu shot yang pertama itu saya Jumatnya kolaps. Istirahat sepanjang hari ya. Saya sebenarnya udah bertekad kalaupun saya dapat demam lagi, shot yang kedua ini. Karena saya cek ke Suwito, kata Suwito pasti kedua, nanti kena demam lagi gitu. Saya pikir kalaupun saya demam lagi, saya tetap akan ke sini. Tapi puji Tuhan saya tidak demam. Jadi bisa membagikan apa yang sudah saya cita-citakan untuk saya bagikan pagi ini. Teman-teman, sudah berapa gereja yang teman-teman menjadi jemaatnya sebelum teman-teman datang ke Kuwait ini? 5, 7, 10? Sudah berapa gereja di mana teman-teman kunjungi secara rutin untuk beribadah sebelum menjadi jemaat ICEK? Saya sendiri, dari saya sekolah minggu sampai naik CD, ya, itu di HKBP. Di HKBP itu istilahnya Malua kalau naik CD ya. Dan sebelum Malua kita harus Marguru Malua. Ya, harus belajar firman Tuhan di gereja. Nah, waktu saya SMA, saya pernah diajak oleh tulang saya untuk datang beribadah di Mawar Saron, di Cikini, di Jakarta. Saya mengalami kejutan spiritual, saudara-saudara. Karena cara beribadahnya berbeda sekali dengan HKBP. Ya, musiknya lengkap seperti ada live band, ya, ada gitar, ada keyboard, ada drum. Menyanyinya bersorak-sorai, bahkan ada yang berlutut, ya, ada yang menangis, ada yang meracau buat saya waktu itu. Jadi saya merasa kok saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Saya merasa jadi yang paling berdosa dalam ibadah itu waktu itu. Sangat kontras dengan ibadah waktu saya di HKBP. Waktu saya kuliah di Bandung, hidup saya completely sekular, saudara ya. Tidak ada gereja yang secara rutin saya kunjungi untuk beribadah. Ada sekali ke GKI Riau, sekali ke HKBP Jalan Jakarta, cuman tidak rutin, jauh dari rutin. Nah, setelah menikah, saya ikut istri ke GKI. Sampai akhirnya sekarang saya di sini bersama teman-teman di ICEK. Gereja yang teman-teman pernah kunjungi udah ada berapa? Dari semua gereja-gereja yang pernah teman-teman datang untuk beribadah, adakah yang sempurna, tidak ada masalahnya? Coba teman-teman ingat. Salah satu gereja terbesar di Indonesia, namanya Gereja Betani di Surabaya, ada yang mencatat ibadahnya itu setiap minggu yang hadir 140.000 orang. Apakah gereja itu tidak ada masalah? Di Medan ada gereja yang juga tidak cukup besar, namanya GKI Bethel, Gereja Bethel di Medan. 30.000 jemaat. Di Jakarta ada yang sangat populer sekarang, Jakarta Praise Community Center, GPCC. 5.000 setiap minggu yang hadir di gereja itu. Bayangkan. Apakah gereja tersebut tidak ada masalah? Ya. Teman-teman, kalau ada gereja yang tidak ada masalahnya, saya sarankan teman-teman jangan beribadah ke situ. Karena begitu teman-teman melibatkan diri di situ, teman-teman akan belajar ada masalah di sini, di sana.
dan konsep teman-teman tentang gereja yang ideal itu, yang tanpa masalah itu akhirnya buyar. Atau lebih parah lagi, teman-teman yang jadi biang kerok penyebab masalah di gereja itu. Jadi jangan kalau ada gereja yang menurut teman-teman gereja yang sempurna. Bagaimana dengan gereja mula-mula, teman-teman? Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman adalah anggota jemaat gereja mula-mula. Pasti pengalaman yang luar biasa. Ya, luar biasa pasti. Nah, gereja mula-mula ini diceritakan dengan sangat detail oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Ya. Di pasal 1 kita melihat bahwa 40 hari pertama dari gereja mula-mula itu berapa orang jemaatnya? Cuma 11 para rasul, ya, karena penggantinya Judas belum ditunjuk, Matias, dan 120 orang murid-murid. Ya, cuma kurang lebih 2 kali ukuran atau 3 kali ukuran dari gereja ICK Kue itu. Enggak besar. Di pasal 2 terjadilah apa yang namanya hari Pentakosta. Ya, sebuah Pentakosta yang lain dari yang biasanya. Kenapa? Karena pada hari itu Roh Kudus turun. Pentakosta adalah salah satu hari besar orang Yahudi. Ya. Pentakosta terjadi 50 hari, makanya dibilang Pentakosta 50 hari setelah Passover, ya, Paskahnya orang Yahudi. Ya, Passover itu sendiri adalah hari besar mereka ketika mereka merayakan dilepaskannya mereka dari tulah ke-10. Ya, yang mematikan anak sulung bangsa Mesir, tapi bangsa Israel selamat semua. Nah, di hari Pentakosta itu biasanya orang Yahudi pulang kampung ke Yerusalem. Itulah hari Pentakosta yang istimewa, Roh Kudus turun, Petrus sebagai tokoh yang di nomor 1 karena dia diutamakan di antara para rasul, berkhotbah di hadapan banyak orang. Seketika berapa orang jadi Kristen? 3.000. Bayangkan. Dari 40 hari pertama cuma 120 sama para rasul, sekarang 3.000. Bertambah besarnya jemaat ini membuat Petrus semakin percaya diri, ya. Diceritakan di dalam Kisah Para Rasul yang pasal 3, dia mulai berkhotbah di yang namanya Serambi Salomo, ya. Serambi Salomo itu sebelah timur bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Di pasal yang keempat, apa yang terjadi dalam Para Rasul? Mereka mulai mengalami persekusi dari para pemimpin agama Yahudi. Akhirnya mereka ditahan. Tetapi dengan percaya diri, Yohanes dan Petrus bersaksi di hadapan para pemimpin agama Yahudi bahwa semua yang mereka lakukan adalah dalam nama Yesus. Yang mereka katakan sudah kalian bunuh, tapi sekarang sudah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Seketika bertambah lagi menjadi 5.000 orang. Dan sejak itu, semakin banyak persekusi yang dialami. Kemudian di pasal yang kelima kita membaca para rasul banyak melakukan mukjizat. Ya, orang-orang bahkan meletakkan orang sakit di pinggir jalan yang akan dilalui Petrus. Karena terkena bayangan Petrus saja mereka akan sembuh. Jadi dari pasal 1 sampai 5 ini kita lihat bagaimana gereja mula-mula adalah sebuah gereja yang sangat-sangat progresif dan sangat-sangat dinamis. Kita juga melihat bahwa gereja mula-mula itu sungguh-sungguh, ya, melaksanakan misi keluar dan misi ke dalam. Misi keluar, rasul-rasulnya berkhotbah di hadapan banyak orang, bahkan di depan pemimpin-pemimpin orang Yahudi, ya, melakukan mukjizat-mukjizat, menyembuhkan banyak orang, dan ke dalam mereka terus bertekun dalam persekutuan. Mereka pindah dari rumah ke rumah, membagi-bagikan roti, ya, melakukan fellowship.
Sangat dinamis, sangat progresif gereja mula-mula. Tapi, apakah gereja mula-mula ini sempurna, saudara? Di dalam Kisah Para Rasul yang masih yang kelima, ya, di dalam ayat yang 1 yang sampai 11, kita mengenal tentang Ananias dan Safira, ya, yang mendustai Roh Kudus dan menyimpang dari perilaku gereja mula-mula yang sangat komunal, ya. Gereja mula-mula itu sangat komunal. Segala sesuatu adalah kepunyaan bersama dan orang-orang dengan sukarela menjual harta bendanya untuk dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Ananias dan Safira melenceng dari itu. Nah, di dalam Kisah Para Rasul yang ke-6 ayat 1 sampai 7, Lukas menunjukkan masalah lain, ya, yang lebih serius yang mengancam keutuhan gereja mula-mula. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini, ya Bapa. Kau perkenankan kami untuk berkumpul di rumah-Mu. Kami bersyukur untuk setiap anugerah dan kasih karunia yang Kau limpahkan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga, pekerjaan, tempat tinggal, rezeki, kesehatan, semua Bapa yang terus Kau kerjakan dalam hidup kami. Bapak, terima kasih juga ya Bapak untuk pertolongan-pertolongan yang terus-menerus Kau sediakan bagi kami, yang sungguh-sungguh ajaib, ya Tuhan. Di awal minggu yang lalu Tuhan, mungkin kami punya rencana-rencana yang kami ingin laksanakan, tapi mungkin belum terlaksana, belum tercapai ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak seluruhnya mengerti rencana-rencana-Mu, tapi kami percaya ya Tuhan, semua itu Kau kerjakan demi kebaikan hidup kami. Bapa di surga, hadirlah di tengah-tengah kami, karena kami telah siap mendengarkan firman. Amin. Jadi pembacaan firman kita dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan saja. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah imam besar menyerahkan diri dan percaya. Sedikit latar belakang mengenai ayat yang menjadi pembahasan kita pagi ini. Di dalam Kisah Para Rasul, ya, Lukas mencatat dengan ketelitian yang mengagumkan menurut saya, ya, 30 tahun pertama sejarah perjalanan perkembangan gereja. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang unik di dalam kekristenan, ya, dibandingkan dengan agama lain. Karena kekristenan itu memiliki dasar fakta sejarah yang sangat kuat.
Ya, dan salah satu pondasi sejarah itu adalah kisah para rasul. Nah, secara umum, secara sederhana banyak orang membagi dua kisah para rasul ini. Bagian pertama menceritakan pelayanan misi dari Petrus yang mengembangkan gereja mulai dari Yerusalem sampai ke Yudea sampai ke Samaria. Bagian kedua dari kisah para rasul menceritakan pekerjaan misi Paulus yang kemudian membawa Injil keluar dari Israel, ya, ke Asia Kecil sampai ke Roma yang menjadi pusat kekaisaran Romawi yang waktu itu adalah pusat peradaban dunia. Nah, dari kisah para rasul 6 ayat 1 sampai 7 ini, saya ingin kita melihat lebih jauh ya, bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah. Karena saya percaya ada yang dapat kita gunakan menjadi inspirasi kita untuk mengelola masalah yang mungkin kita hadapi di dalam gereja kita. Ya. Kita lihat di ayat yang pertama, ya. Ada masalah di dalam gereja mula-mula. Apa gejalanya? Timbulnya sungut-sungut. Ya, timbulnya sungut-sungut dari antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Yahudi yang berbahasa ya, orang Ibrani, ya, orang Yahudi yang berbahasa Aramaik, ya. Orang Ibrani itu orang Yahudi yang berbahasa Aramaik. Sungut-sungut, saudara, selalu berkonotasi negatif di dalam Alkitab. Kita belajar di Perjanjian Lama betapa sering kali bangsa Israel bersungut-sungut. Dan hampir selalu pasti dia dihukum Tuhan karena sungut-sungut. Dan sungut-sungut di dalam pasal ini menandakan adanya masalah. Ya. Nah, disebutkan tentang orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Orang yang Yahudi yang berbahasa Yunani ini adalah Yahudi pendatang, ya, datang dari Roma, datang dari Asia Kecil, ya, datang ke Yerusalem. Mereka kan Yahudi tapi sudah tercerai-berai sebelumnya, kemudian datang ke Yerusalem untuk menjadi anggota jemaat gereja mula-mula ini. Mereka ini berbahasa Yunani, ya, dan dibesarkan dalam tradisi Yunani. Sementara orang-orang Ibrani adalah Yahudi tulen, ya, Yahudi pribumi yang seumur hidupnya memang di tanah Israel. Nah, Yahudi ini berbahasa Aramaik dan mereka sangat memiliki tradisi Yahudi yang sangat kuat. Kenapa ada sungut-sungut? Disebutkan karena pembagian kebutuhan sehari-hari bagi janda-janda Yahudi pendatang yang terabaikan. Kenapa jadi spesifik soal janda-janda? Jadi, saudara-saudara, kalau kita lihat Alkitab itu memang cukup membahas secara khusus tentang janda-janda ini. Ya. Bahkan Paulus itu membahasnya lebih dalam di dalam 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 16. Tentang siapa yang bisa disebutkan sebagai janda, bagaimana janda mestinya berperilaku, bahaya yang mengintai janda-janda kaya, tentang janda-janda muda. Pada masa itu janda-janda ini dan juga beberapa golongan ya miskin ya di dalam gereja mula-mula, keberlangsungan hidupnya sangat tergantung kepada orang lain. Mereka tidak punya sumber penghasilan. Nah, gereja mula-mula berinisiatif ya untuk membantu golongan lemah ini dengan melakukan pembagian kebutuhan sehari-hari yang sebetulnya juga berasal dari jemaat. Ya. Nah, janda-janda dari Yahudi pendatang inilah yang tidak mendapatkan pembagian yang semestinya, ya, mereka terabaikan. Loh, kenapa mereka terabaikan? Kalau kita baca di sini, karena memang jumlah jemaat sudah semakin besar. Bayangkan 12 rasul dengan nggak tahu saya tim pelayanannya berapa, harus mengatur sekarang lebih dari 5.000 anggota jemaat. Cuman seukuran GPCC sih ya kalau kita lihat
ukuran sekarang. Cuman tetap saja ya, dari 120 orang kemudian menjadi 3.000 orang, 5.000 orang, sementara para rasulnya tetap 12 orang. Mungkin dibantu beberapa orang sebagai anggota tim pelayanan. Jadi tugas-tugas untuk mengumpulkan donasi dari jemaat untuk kemudian dibagikan kepada janda-janda dan kaum miskin untuk memikul mereka sehari-hari, semakin membebani mereka ketika jumlah janda yang harus dilayani semakin besar. Ya. 12 rasul beserta tim pelayanannya mulai keteteran, saudara. Untuk bisa terus fokus dalam pelayanan firman dan pelayanan doa, sekaligus melayani kebutuhan sehari-hari janda-janda tersebut dalam pelayanan gereja. Mungkin juga karena perbedaan kultur dan bahasa, ya. Karena orang-orang janda-janda Yahudi Yunani ini mungkin sangat terbatas kemampuan berbahasa Aramaiknya. Jadi mungkin pelayan-pelayan yang ada waktu itu juga kebanyakan orang Yahudi Tulen. Jadi mungkin ada sedikit gap di situ yang menyebabkan mereka sedikit terabaikan dalam mengadakan pelayanan kebutuhan mereka. Jadi akar masalahnya adalah sumber daya ya yang mulai kurang memadai untuk melakukan pelayanan semestinya kepada jemaat, untuk mengelola seluruh kegiatan gereja mula-mula yang dari segi jumlah jemaatnya sudah berlipat-lipat ganda. Jadi saudara, bahkan gereja mula-mula ya yang dipimpin oleh 12 rasul yang tidak lagi diragukan spiritualitasnya ya, tetap memiliki masalah. Apalagi gereja kita ICK, ya, yang leader deakennya mungkin dari secara tingkat spiritualitas leadernya ini kroco mumet lah levelnya gitu dibandingkan, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau gereja kita ada masalah, bukan berarti gereja kita mesti kita tinggalkan, tetap kita rawat. Bahkan karena itulah gereja. Itu pun dialami oleh gereja mula-mula yang dikelola oleh 12 rasul. Jangan lelah mencintai ICK gitu. Ya. Bukan berarti ini gereja ini tidak layak untuk kita ikuti, tidak layak untuk kita rawat. Ya, justru kita kembangkan. Nah, kalau kita perhatikan masalah gereja mula-mula sebetulnya adalah apa? Muncul dari keberhasilan mereka sendiri. Mereka begitu berhasil dalam menyebarkan Injil, sehingga begitu banyak orang ikut menjadi Kristen dalam waktu singkat. Kalau orang bule bilang, they are the victim of their own success. Saya mau bayangkan kita punya masalah seperti itu, betapa menyenangkan punya problem seperti itu. Kita bermasalah karena terlalu banyak orang masuk ke ICK. Bayang, it's a good problem to have, ya kan? Nah, orang Kristen seringkali naif ya di dalam pelayanan. Jadi kita berasumsi bahwa setiap orang akan selalu akur di dalam pelayanan. Karena semua orang melayani Tuhan ketika dia terlibat dalam pelayanan. Ada asumsi seperti itu. Nah, ketika kemudian ada konflik, terkejut-kejut gitu loh, kok si Anu berpikiran seperti itu dalam pelayanan gitu. Ya. Kok dia melakukannya dengan cara seperti itu? That's normal, ya. Karena kita masih tetap manusia. Jadi kenyataannya adalah justru ketika kita mencoba untuk melayani Tuhan bersama-sama, bisa terjadi konflik, ya, bisa terjadi ketidakakuran, ya, yang mungkin tidak akan kita alami kalau kita sama sekali tidak terlibat dalam pelayanan. Stay at home, then you have no problem.
Nah, bagaimana respon para rasul, saudara? Di sini tidak dijelaskan ya bagaimana oleh Lukas, bagaimana para rasul akhirnya mengetahui ada masalah ini. Mungkin mereka mendengar jemaat itu, bisik-bisik jemaat ya kan, tentang itu orang-orang Yahudi Yunani, janda-jandanya kasihan loh kan. Atau mungkin ada juga perwakilan dari kaum Yahudi Yunani ini yang langsung melaporkan kepada para rasul. Lukas nggak menjelaskan dengan detail. Ya. Tapi yang kita lihat adalah bahwa para rasul bersama-sama menghadapi masalah tersebut. Mereka kompak ya. Disebut mereka berdua belas lah yang memanggil seluruh jemaat. Itulah respon pertama para rasul. Ya. Yang kedua apa? Mereka mengakui ada masalah. Menyampaikannya secara terbuka kepada seluruh jemaat, kita ada problem. Ya. Dan mereka menjelaskan masalah tersebut dari sudut pandang yang lain. Kalau buat jemaat, ini adalah masalah janda-janda Yahudi Yunani yang terabaikan pembagian kebutuhan hidupnya sehari-hari. Rasul memberikan perspektif yang lain para rasul. Kalau saya nih mulai merasa lalai dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan firman dan pelayanan doa. Kalau saya harus melayani meja. Jadi lengkap cara kita melihat masalah tersebut. Jadi itu respon dari para rasul ya. Dan para rasul apa? Para rasul mengajukan solusi, mengajukan penyelesaian masalah ya. Para rasul sungguh-sungguh berhikmat ya, memikirkan, merancang, merencanakan jalan keluar bagi masalah tersebut. Di bulan lalu tema sel grup pria sama dengan tema sel grup wanita. Masih ada yang ingat dari Amsal 16 ayat 9? Manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini sangat berkesan di kepala saya, terus terang. Jadi itu sungguh tema yang membuat saya sering berefleksi, sering memikirkan gitu tentang rencana dengan realita. Ya. Jadi Amsal Salomo ini tidak berarti bahwa kamu tidak usah merencanakan gitu. Enggak. Ya. Salomo sungguh menyadari bahwa manusia itu punya akal budi dan pasti akan memikirkan sesuatu, merencanakan sesuatu. Dan itulah yang dilakukan oleh para rasul. Mereka mendapatkan masalah, melihatnya dari berbagai sudut, memikirkan sesuatu sebagai solusi. Ya. Rancangan mereka apa? Pilihlah 7 orang untuk melayani meja. Ya. Kuncinya adalah saudara-saudara menyadari bahwa apapun rencana kita tetap Tuhanlah yang berkuasa menentukan arahnya. Kamu mau jalan-jalan ke sana kemari, boleh. Tapi kedaulatan Tuhanlah yang menentukan arahnya. Inilah yang nanti akan kita lihat dipegang teguh oleh para rasul. Tuhan bahkan sudah merencanakan arah terakhir dari langkah kita. Ya, bersama Dia di dalam kerajaan. Nah, apalagi respon dari para rasul yang bisa kita baca? Para rasul melibatkan jemaat ya dalam pemecahan masalah ini. Ya. Mereka mendelegasikan pelaksanaan daripada pemecahan masalah tersebut. Mereka hanya menetapkan jumlahnya dan kriterianya. Jumlahnya 7 orang ya, kriterianya harus baik, berhikmat, dipenuhi Roh Kudus. Itu saja. Orangnya siapa didelegasikan kepada jemaat untuk memutuskannya. Itulah respon dari para rasul.
Jadi bahkan para rasul sendiri saudara yang begitu diberikan anugerah luar biasa oleh Allah tidak mampu melaksanakan semuanya. Ya. Mereka dikaruniai dengan anugerah untuk memberikan pelayanan firman, menyebarkan Injil, melakukan pelayanan doa. Tapi untuk mengurus meja mereka tetap keteteran. 12 rasul, saudara. Ya. Jadi salah satu kunci untuk memecahkan masalah di dalam gereja yang kita bisa lihat dari sini adalah menerapkan pembagian kerja berdasarkan karunia rohani daripada jemaat-jemaat. Saudara-saudara, seringkali orang mengeluh ya tentang masalah yang sebetulnya berkaitan dengan bidang di mana orang tersebut memiliki karunia ya, atau memiliki passion untuk itu. Jemaat yang sering mengeluh soal praise and worship-nya kurang merasuk sukma, ya kan? Mungkin dia punya talent di situ. Sebenarnya dia punya karunia untuk terlibat dalam pujian dan penyembahan. Jemaat yang bilang, ICK ini kurang melakukan pekerjaan misi keluar. Mungkin itu passion dia. Dia ingin menginjili sebetulnya. Buat apa lagi bicara soal kitab suci, soal firman Tuhan kepada Pak Juanda, pada Minda yang udah, kita harus keluar. Mungkin orang itu punya talenta di situ. Orang yang melihat, ini CK ini kacau balau administrasinya, ini nggak jelas ini. Mungkin itu karunia dia gitu. Dia mengomel karena tahu harusnya begini, harusnya begitu. Ya. Kunci untuk mengatasi masalah dalam pelayanan adalah agar setiap orang menggunakan karunia dan bakatnya untuk melayani Tuhan di dalam gereja. Bukan melayani pastor, bukan melayani itu. Dan gereja akan menjadi kuat dan mampu mengatasi masalah ketika setiap anggota berkomitmen ya pada pelayanan Tuhan yang sudah dipercayakan kepada dia. Kalau kamu sudah dipercayakan mengerjakan ini, berkomitmenlah untuk itu. Dipercayakan untuk mengerjakan itu, berkomitmenlah untuk itu. Apa yang tidak menjadi respon para rasul di sini, saudara? Para rasul tidak menyalahkan siapapun. Ada dia bilang siapa yang salah? Jemaat Ibrani ini yang salah. Abai terhadap jemaat Yahudi, janda-janda Yahudi Yunani. Enggak. Para rasul apa juga? Para rasul juga tidak defensif, ya, tidak berusaha membenarkan atau membela diri sendiri. Ya. Bisa aja kan para rasul bilang, kalian ngurus itu aja nggak bisa, masa saya harus ini? Enggak. Tidak defensif, tidak membela diri. Para rasul juga tidak mengatakan, baiklah, sudah. Ini saatnya kita membelah dua gereja mula-mula di Yerusalem. Satu adalah gereja Yahudi Yunani di Yerusalem, yang kedua adalah gereja Ibrani di Yerusalem. Oke? Dan enggak, para rasul tidak memilih perpecahan sebagai jalan keluar. Jadi saudara, mengakui adanya masalah adalah langkah awal pemecahan di dalam pelayanan. Ini juga satu poin yang diulas oleh Minda ketika kita sel group hari Rabu ya. Mengakui adanya masalah adalah memang betul. Itu sudah mungkin 50% daripada penyelesaian masalah. Bagaimana kita mau menyelesaikan masalah yang tidak kita akui ada? Pemimpin jemaat mesti kompak, ya, mesti sehati, berhikmat, memikirkan rencana untuk pemecahan masalah. Delegasikan, ya, kepada jemaat sesuai dengan karunia rohani jemaat tersebut.
Hanya jika setiap anggota jemaat terlibatlah ya dalam pelayanan sesuai dengan talenta mereka, maka gereja akan bertumbuh. Nah, bagaimana respon jemaat? Kita baca di dalam ayat yang kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Jadi ada seorang mualaf ini di antara 7 orang yang dipilih oleh jemaat ini. Bagaimana respon para jemaat? Usul dari para rasul diterima baik oleh seluruh jemaat. Bukan diterima dengan sungut-sungut. Ya, diterima baik. Bukan diterima baik oleh sebagian jemaat. Diterima baik oleh seluruh jemaat. Ini jemaat yang sungguh-sungguh hebat lah ya. Diterima dengan baik, tidak dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jemaat. Saya membayangkan saudara, setidaknya sebagian jemaat, yang mungkin jemaat Yahudi Tulen, itu akan bilang, kenapa tidak kalian saja ya para rasul ya yang melakukan pelayanan meja tersebut. Kalian kan sudah dipilih oleh Allah, oleh Yesus. Kalian saja yang kerjakan. Tapi tidak ada yang merespon seperti itu. Diterima dengan baik. Usul dipatuhi, ya karena mereka memilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh para rasul. Ya. Minggu lalu pastor juga sempat menyinggung hal ini, ya tentang pentingnya menghargai otoritas di dalam gereja ketika kita menghadapi kesukaran. Ini ditunjukkan, didemonstrasikan dengan baik oleh jemaat gereja mula-mula. Pilihlah 7 orang, mereka pilih 7, bukan 12. Kriterianya A, B, C, inilah kriterianya orangnya. Dipatuhi. Mereka mengakui otoritas pemimpin gereja mereka. Nah, siapa yang terpilih saudara-saudara? Kalau saudara-saudara lihat dari nama-namanya, itu bukan nama-nama Yahudi Tulen. Ya, itu nama-nama Yahudi Yunani. Yahudi pendatang itu. Ya. Janda-janda dari kaum mereka lah yang terabaikan. Para rasul cuma bilang 7 orang, tidak menyebutkan spesifik asal-usul latar belakang ya. Kamu harus pilih Yahudi Yunani atau enggak. Cuma jumlah sama kriteria yang 3 tadi. Tapi apakah mereka harus dari latar belakang ras tertentu atau ini tradisi tertentu enggak? Jadi gereja mula-mula nampaknya menyadari bahwa para janda yang berbahasa Yunani itu akan lebih terpelihara jika kebutuhannya diurus oleh orang yang juga berbahasa Yunani. Ya. Sebuah keputusan jemaat yang juga menunjukkan bahwa ada kebijaksanaan daripada jemaat Yahudi asli. Karena bisa saja mereka menentang itu. Tapi itulah kebijaksanaan daripada kaum Ibrani ini. Ini menggambarkan bahwa meskipun ada masalah di dalam gereja, gereja mula-mula tetap bersatu. Meskipun kedua kelompok ini memiliki adat istiadat, tradisi yang berbeda, bahasa ibu yang berbeda, mereka memilih keutuhan, mereka memilih persatuan, bukan perpecahan. Saudara-saudara, di masa sekarang ini kita melihat bagaimana gereja memecah diri, membelah diri, ya, memisahkan diri, terpecah-pecah karena berbagai alasan. Kadang-kadang alasan keuangan, finansial, kadang-kadang alasan ego pribadi pemimpin-pemimpin gerejanya. Pecah gereja.
Buat saya, kecuali ada dasar Alkitabiah yang kuat, gereja, pemisahan gereja mestinya dihindari. Ya. Dihindari. Ada juga tren sekarang bukan memecah belah gereja, tapi gereja yang secara spesifik mempunyai target audience yang sangat fokus. Targetnya kelas menengah, targetnya milenial. Ya. Banyaklah mereka, seperti advertising, targetnya spesifik. Dan semua resource gereja, ya, itu didesain, dieksekusi untuk mentarget spesifik target audiens tersebut. Buat saya percaya bahwa justru Tuhan itu dimuliakan ketika orang dari berbagai latar belakang bersama-sama bergereja memuji Dia. Target audiens gereja cuma satu. Orang-orang berdosa. That's it. Bukan karena ini keluarga muda, bukan karena ini milenial, bukan karena ini kalangan menengah, dan sebagainya. Nah, di dalam ayat yang ke-6 sampai 7 kita melihat seperti apa penyelesaian masalah tersebut dieksekusi. Saya bacakan saja. Mereka itu, ya jadi ketujuh orang tadi, dihadapkan kepada para rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Luar biasa. Sampai dengan terpilihnya 7 orang tersebut, saudara-saudara, sudah lengkapkah solusi atas permasalahan tersebut? Sama sekali tidak, ya. Kembali kita mengingat tadi Amsal 16 ayat 9 tadi. Manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Gereja mula-mula sungguh-sungguh dan para rasul menghayati Amsal Salomo ini. Para rasul sudah memikirkan, sudah merancang, ya sudah merencanakan, sudah mengajukan usulan solusi. Seluruh jemaat sudah menerima satu suara, tidak dengan sungguh-sungguh, menerima dengan baik, bukan cuma sebagian, seluruh jemaat. Sepertinya sudah sempurna. Ya. 7 orang yang harus memenuhi kriteria yang disebutkan sudah diajukan. Udah nggak ada lagi nih, ini pasti goal, ini pasti sukses. Nggak akan ada lagi yang bisa menggagalkan pemecahan masalah ini, rencana pemecahan. Apa yang dilakukan oleh para rasul? Berdoa. Para rasul kemudian berdoa dan meletakkan tangan di atas orang-orang ini. Ini melambangkan bahwa mereka merestui 7 orang ini untuk melaksanakan keputusan gereja mula-mula dan menyerahkannya keberhasilan rencana tersebut kepada kedaulatan Allah di dalam doa mereka. Luar biasa, ya. Sungguh-sungguh dihayati, diamalkan apa yang tertulis di dalam Amsal 16 ayat 9 tersebut. Apalagi saudara hasilnya? Hasil dari penyelesaian masalah tersebut, ternyata firman Allah makin tersebar. Banyak orang masuk Kristen, jumlah jemaat mula-mula bertambah banyak.
nggak disebutkan angkanya, tapi saya bayangkan luar biasa, bertambah banyak. Satu hal yang juga menarik, disebutkan banyak imam menjadi percaya. Para rasul dan murid-murid itu adalah orang-orang kebanyakan, saudara. Ya. Mereka bukan orang-orang dari strata sosial yang tinggi. Petrus, Yohanes itu nelayan. Mungkin cuma Matius lah yang agak lumayan ya, memungut cukai. Yang lainnya itu orang-orang kebanyakan. Secara manusiawi, sangat sulit untuk mereka melakukan penginjilan yang bisa menjangkau imam-imam besar ini. Karena imam-imam ini udah sangat kuat tradisi Yahudinya dan terpandang secara sosial. Ilmu agama Yahudi juga tinggi. Bagaimana mungkin nelayan-nelayan bisa menginjili mereka? Imam-imam ini dibesarkan dalam tradisi yang kuat. Bagi orang Yahudi, ya kan, keselamatan itu ya karena perbuatan. Keselamatan itu karena darah saya, darah Yahudi, saya selamat. Ya. Mereka tidak akan melihat bahwa keselamatan, ya, bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, dan bahwa keselamatan itu membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Namun itulah ya, Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Dengan melalui Injil membawa mereka kepada keselamatan. Walaupun para rasul dan murid-murid itu bukan orang terpandang, Tuhan yang bekerja melalui mereka. Melengkapi mereka untuk bisa meyakinkan imam-imam ini masuk menjadi Kristen. Luar biasa. Satu hal lagi yang saya ingin soroti dari hasil penyelesaian masalah ini adalah 2 dari 7 orang itu, saudara. Stefanus dan Filipus. Mereka berdua mengalami pertumbuhan spiritual, ya, pertumbuhan imam yang luar biasa. Akhirnya mereka menjadi penginjil. Lagi-lagi, ya, ini lagi-lagi Amsal 16 ayat 9, saudara. Para rasul hanya menanan kepada jemaat akan berjalan dengan sangat-sangat baik. Ya. Jemaat akan mengalami pertumbuhan spiritual. Maka kemudian gereja akan berkembang. Bukan hanya secara kuantitas, tetapi lebih terutama lagi secara kualitas. Jadi bagaimana sudah bisa membayangkan, sudah bisa belajar dari ketika ada masalah di dalam pelayanan, di dalam gereja, janganlah melipat tangan, ya. Bersungut-sungut. Proaktiflah, lakukan apa yang kita bisa. Kalau kita pemimpin gereja, kalau kita pemimpin jemaat, akuilah jika ada masalah. Ya. Jangan menyalahkan, jangan bersikap defensif. Berhikmatlah, pikirkanlah, rencanakanlah sesuatu untuk mengatasi masalah tersebut. Ya. Jelaskanlah kepada jemaat dan libatkan mereka. Kalau kita pemimpin jemaat. Kalau kita anggota jemaat, terlibatlah saudara-saudara, ya, dalam pemecahan masalah tersebut. Berkomitmenlah terhadap pemecahan masalah yang sudah disepakati. Jemaat dan pemimpin gereja yang sehati akan mencapai keputusan
untuk memecahkan masalah. Nah, setelah sampai ke titik itu, serahkanlah semuanya kepada kedaulatan dan rencana. Karena rencana Allah lah yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini ya Bapa. Kami sungguh terinspirasi oleh perjalanan perkembangan gereja mula-mula dalam mengatasi masalah mereka. Teruslah menjadi pelita pembimbing di dalam gereja kami ya Tuhan, agar apapun masalah yang kami hadapi ya Tuhan, kami bersatu jemaat dan pimpinan jemaat, pimpinan gereja, selalu sehati, bekerja bersama memikirkan pemecahan masalah kami. Dan akhirnya menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Tuhan, biarlah firman ini bukan sekedar kami dengar dan kemudian hilang begitu saja. Bekerjalah Tuhan dalam hati dan pikiran kami agar firman ini berbuah di dalam hati dan pikiran kami dan sungguh-sungguh bisa kami terapkan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.